Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan dalam suasana keadaan hidup yang bagaimanapun kita jalani saat ini, mari terus berpengharapan di dalam kasih Tuhan bahwa penyertaan-Nya selalu berlaku dan Ia tidak pernah akan meninggalkan kita. Kembali bersama malam ini dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasik Pulau Jawa. Mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih untuk sehati dalam doa, menaikkan syukur, doa, dan memohon tuntunan kasih dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kita bersama. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca, akan kita dengar dari surat pertama Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa untuk menyambut dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami dihimpunkan dalam persekutuan melalui sehati dalam doa. Kami bersyukur bahwa firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan bersama-sama, yang menjadi tuntunan, penghiburan, dan kekuatan bagi kami. Berkati kami, bimbing kami ya Roh Kudus, di dalam mendengar, di dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang pada malam hari ini akan memberitakan dan menyampaikan perkataan-perkataan firman Tuhan, dan seluruh saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan sehati dalam doa ini. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami semua telah sedia mendengar. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sekata,
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinga kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Firman Tuhan. Tidak hanya teori, tetapi tindakan. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk berteori tentang banyak hal, apalagi hal-hal yang sifatnya berbicara tentang kebaikan atau nasihat, tentunya kita semua bisa. Kita dapat mengajarkannya, kita dapat menyampaikannya, baik kepada anak-anak kita, kepada orang lain, kepada istri kita, suami kita. Yang jelas bahwa kita semua bisa mengemukakan itu. Dan tentunya itu juga berangkat dari pengalaman-pengalaman kita. Bahwa sesungguhnya lewat nasihat, lewat pernyataan yang menuntun kepada sebuah kebaikan, kita mampu untuk menyampaikan dan mengajarkannya. Tapi bagaimana mengaplikasikan dan menyatakan itu dalam tindakan? Terkadang kita mengalami keterbatasan, kita mengalami kelemahan dan kealpaan pada bagian ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, surat pertama Petrus ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di daerah Asia Kecil. Mereka keluar dari Yerusalem oleh karena peristiwa-peristiwa penindasan yang dilakukan oleh Kaisar Nero yang memerintah pada saat itu. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mendapatkan tempat yang membuat mereka aman, membuat mereka dapat bertahan hidup. Karena itu di tengah-tengah perantauan di mana mereka berada, berbagai nasihat disampaikan oleh Rasul Petrus agar hidup dan kehidupan orang percaya tetap menyatakan iman yang berbuah dalam kehidupan mereka setiap hari. Salah satu poin yang disampaikan dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di mana Petrus menuliskan serentetan nasihat bagi orang Kristen untuk bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, dan juga dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi ia menandaskan sebuah ungkapan atau kata kepada kamu semua untuk memiliki ciri-ciri hidup Kristen yang akan diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Ciri-ciri kehidupan Kristen yang diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Oleh sebab itu dalam hubungan antar sesama, saudara seiman maupun bagi orang yang bukan Kristen, mereka harus mewujudkan sikap yang menandaskan bahwa ia adalah murid Kristus. Kita pernah mendengarkan pernyataan Yesus, kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Meski sebagai perantau, orang di sekitar kita harus bisa merasakan berkat yang telah kita terima dari Tuhan dan menikmati hidup bersama dalam keharmonisan dan kekeluargaan. Inilah Kristen yang bukan hanya berteori tetapi bertindak. Mari kita melihat realitas atau konteks kehidupan di mana kita berada. Kita mungkin adalah orang-orang yang pendatang di suatu tempat atau daerah,
Atau mungkin kita berada dalam lingkungan yang sudah menjadi akrab dengan kehidupan kita. Karena itu, bagaimana menyatakan hidup dan kehidupan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya setiap hari Minggu. Misalnya, kita mendengarkan bagaimana hukum kasih disampaikan, bagaimana 10 hukum dinyatakan kepada kita, bahwa di dalam perenungan akan kebenaran-kebenaran firman itu, kita diajar, kita dituntun untuk bagaimana menyatakan itu dalam kehidupan bersesama setiap hari. Memang ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Ada perlawanan, ada pertentangan yang mungkin kita alami dalam menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tindakan-tindakan kita mungkin tidak diterima oleh orang lain. Perkataan-perkataan kita mungkin tidak diterima oleh orang lain. Namun sekali lagi, kita harus menyadari dan meyakini bahwa sebagai pribadi, sebagai keluarga yang meyakini kasih Tuhan yang telah ditebus, maka sudah sepatutnya kita harus menyatakan kasih itu, pewartaan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lakukanlah yang baik. Kutipan Petrus dari Mazmur 34 dalam pembacaan kita tadi diawali dengan kata sebab. Saya membacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita semua. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 2 pernyataan yang bisa kita dapatkan di sini dari kutipan Petrus dari Mazmur 34, bahwa teori perkataan-perkataan kita hendaknya adalah sebuah perkataan yang membangun, menghibur, memberikan kekuatan. Dan kemudian yang kedua adalah tindakan kita. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, antara teori dan tindakan, antara perkataan dengan perbuatan adalah sesuatu yang harus sejalan dalam iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Selanjutnya Petrus mengatakan dalam pembacaan kita tadi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Wajah Tuhan menghadap kepada kita dan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dalam kehidupan kita. Dan jikalau itu sejalan dengan apa yang dikehendakinya, satu poin penting yang kemudian ditegaskan oleh Petrus dalam pembacaan kita tadi adalah Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar kerinduan kita. Tuhan mendengar harapan kita. Dan Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita katakan dan kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang benar yang mencintai hidup. Jadi kalau kita memang mencintai hidup, apa yang dikatakan Petrus dalam pembacaan kita tadi, kita harus menjauhi hal-hal yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apabila ada hubungan dengan sesama diwarnai konflik dan kepahitan, mari kita bersama-sama meminta ampun di hadapan Tuhan. Kita saling mengampuni agar pintu rahmat kasih Tuhan selalu terbuka untuk kehidupan kita. Teruslah bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus menuntun, menolong, dan menguatkan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Maha kasih yaitu
kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang menuntun kami di dalam Roh Kudus, kami bersyukur. Malam ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman, meskipun secara virtual, melalui persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran-kebenaran firman-Mu, yang senantiasa boleh menjadi bahagian kami, yang menuntun, memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa menjadi pribadi, menjadi keluarga, yang senantiasa mengaplikasikan, menyatakan perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan harapan, dan memberikan kekuatan, dan tindakan-tindakan yang baik, yang olehnya saudara-saudara kami atau sesama kami dapat mengalami dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati hidup dan kehidupan kami semua, anak-anak-Mu, pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Ada harapan dan kerinduan dari kami semua ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami pertaruhkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerahkan damai sejahtera-Mu, tuntunan dan kekuatan-Mu, ya Tuhan, di dalam dan melalui Roh-Mu yang kudus. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan dan dalam masa pemulihan, Tuhan senantiasa tetap memberkati, memberikan kekuatan, kesembuhan dari segala kelemahan dan sakit mereka. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana, khususnya di NTB, NTT, bahkan mungkin di beberapa daerah di Indonesia. Kami mohonkan penghiburan, berkat pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk hidup dan kehidupan mereka semua di tengah-tengah pergumulan atas bencana yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berbagai harapan dan kerinduan kami untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami, atau berbagai pergumulan-pergumulan lain. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami. Anugerahkan iman dan pengharapan bagi kami senantiasa di dalam Tuhan. Juga bagi orang tua kami para lansia, dalam menikmati dan menjalani usia indah kehidupan, meskipun dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menghadirkan pemeliharaan-Mu, kekuatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Jikalau pada malam hari ini kami semua akan beristirahat dari segala kelemahan atau keletihan kami setelah seharian kami bekerja, Tuhan kami mohon lindungi dan peliharakan kami, pulihkan kami semua dari kelemahan dan keletihan itu. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Kita panjatkan untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari terus bersekutu, mari terus menaikkan pujian dan pengharapan kita di dalam Tuhan.
apapun keadaan hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Selamat malam, salam sehat, tetap semangat, dan Bong Imelo.